Pertama nanti Ibu Mimi, kemudian kedua nanti Ibu Ida. Masa temanya nanti langsung aja Bu dijelaskan. Jadi banyak Koca ini kita usahakan acaranya rutin gitu ya. Jadi formatnya kita berbagi, walaupun kita di sini background ilmu, terutama background ilmu berbeda-beda, tapi harapannya dengan adanya proses sharing nantinya mungkin atau dimungkinkan gitu ya, kita bisa saling berkolaborasi ya, atau menambah wawasan paling enggak kita. Jadi kalau di TUT itu ada satu mata kuliah Bu, namanya Interdisciplinary Research. Jadi di situ anak-anak doktoral tahun kedua itu mereka harus ambil SKS itu dan presentasi riset mereka. Jadi harapannya adalah adanya kolaborasi riset. Jadi tidak hanya misalnya saya dari mekanik, kalau saya bidangnya kontrol. Jadi kontrol itu tidak hanya untuk kontrol saja. Jadi mungkin bisa dipakai nanti kontrol di masalah urban bagaimana, bisa nggak diaplikasikan. Contoh kasus mungkin Mas Iwan itu kan. Jadi masalah energi mungkin bidang saya bisa diaplikasikan di sana. Jadi salah satu tujuannya mungkin itu yang bisa kita ambil manfaatnya. Jadi untuk menyingkat waktu, nanti silakan Ibu Mimi merepresentasikan atau berapa? 10 menit, 15 menit atau terserah? 15-an. Terserah aja ya? Ya. Sampai kapal. Jadi silakan dimanfaatkan waktunya sampai habis yang mau dikasihkan gitu. Iya. Karena di sini kacang hijaunya kan masih banyak jadi. Pak itu bukan yang ada presentasi itu. Jadi kalau istilahnya kalau orang ada idaman itu kan sajiannya itu macam-macam Bu. Jadi ada sandingannya ini. Iya. Di sini sandingannya kacang hijau. Ya, itu setnya Pak Hari. Sandingannya Uno. Ini kalau kacang hijau Pak Hari itu. Iya. Dia pakai sejumput. Bang, monggo silakan. Ya, terima kasih Pak Bambang Bu. Pak Bambang ya. Kalau di Makassar itu Bambang panas Pak. Kalau saya hot ya. Dan saya sebenarnya bukan ya sebenarnya lebih banyak diskusi karena saya sisi lain saya mau katanya tadi sharing lah ya. Saya kelebihannya ya karena bapak dan ibu-ibu di sini sudah di luar negeri, sedang saya S3 saya di dalam negeri. Jadi tapi saya lebih mungkin yang saya sharing adalah pengalaman itu aja. Artinya saya rasakan ketika sekolah S3 itu lebih kepada prosesnya. Ya, hasil ya lebih banyak ketika hasilnya itu yang saya rasakan sebenarnya setelah selesai itu kita bisa mengembangkan itu. Tetapi prosesnya itulah yang saya lebih dapat kesungguhan, keuletan yang itu yang saya dapatkan dari ketika sekolah S3 gitu. Jadi saya hanya mau menyampaikan penelitian saya yang di waktu S3 ya, karena di sini ada dari elektro, dari ada juga dari RC ya. Jadi mungkin saya mulai saja. Yang saya punya judul itu Perubahan Ruang Hunian oleh Gaya Hidup dan Gender Komunitas Amatua Kajang, Sulawesi Selatan. Kalau dikatakan mengapa mengambil ruang hunian yang saya baca dari kata-kata dari Gunawan Cahyono, kebetulan penguji saya, yang katakan bahwa ketika arsitektur itu sangat baik diteliti melalui dari ruang hunian atau rumah, karena ruang hunian atau rumah disitulah terkumpul ide-ide atau gagasan dari suatu masyarakat atau bahkan satu individu atau suatu community atau kelompok. Dan saya mengambil bagaimana komunitas Amatua Kajang ini di Sulawesi Selatan itu adalah suatu komunitas tradisional. Ini nama ibu ya? Amatua itu ya nama suku.
karena seandainya ada Pak Udin di sini mungkin dia tahu ya sebenarnya dia ya saya mulai saja ya jadi di komunitas Amatua Kajang itu ada suatu komunitas adat dan ada yang luar adat. Mungkin kalau di Bandung itu seperti Baduy, jadi ada Baduy dalam dan ada Baduy luar. Jadi saya melihat kenapa sampai gaya hidup, jadi ada suatu bagaimana suatu dari proses cara hidup mereka ke suatu gaya hidup. Jadi gaya hidup itu yang Kajang luar dan cara hidup itu adalah ada di Kajang dalam ketika mereka masih terikat dengan adat dan normanya. Ya, saya mulai latar belakang ya saya mulai dari kata karena perubahan ruang hunian ya saya lihat dari hunian yang teori dari Turner yang menyatakan bahwa hunian itu lebih kepada ya, dilihat pada prosesnya daripada produknya, di mana ada pada proses menghuni disitulah kecenderungan terjadi adanya perubahan. Kemudian dari H. Bracken menyatakan bahwa perubahan ruang hunian itu dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal, di mana faktor internal inilah yang menyatakan bahwa selain dipengaruhi oleh pertambahan anggota keluarga, itu juga ada perubahan gaya hidup. Kemudian dari faktor eksternal itu ya dari latar belakang pendidikan, mungkin juga dari iklim sehingga terjadi perubahan ruang hunian. Kemudian juga saya lanjut pada teori-teori dari pernyataan setelah Turner dan H. Bracken. Saya juga mengacu pada teori oleh Silas yang mengenai perubahan ruang hunian dipengaruhi oleh perubahan fungsi, kebutuhan dan peningkatan ekonomi. Namun untuk lebih mengembangkan teori, kalau perubahan ruang hunian itu sudah banyak diteliti. Waktu itu penguji saya yang Gunawan itu menyarankan bahwa bagaimana kalau saya melihatnya dari sisi gender, di mana gender ini tidak menyatakan bahwa ada antara pembagian laki-laki dan perempuan, tidak hanya itu, tetapi lebih dalam bahwa adanya kesepakatan yang tidak tertulis bagaimana peran laki-laki dan perempuan dalam satu kelompok masyarakat. Jadi adanya bahwa laki-laki itu harus kerja apa, perempuan itu harus apa, itulah yang disebut gender. Jadi dia tidak hanya bahwa laki-laki dan perempuan, tetapi yang secara diterima secara kelompok, artinya norma yang mengatur bagaimana yang harus laki-laki berperan dan bagaimana perempuan. Dan yang bisa saya katakan bahwa gender ini bisa berbeda dari satu tempat dengan tempat yang lain dan bisa berbeda dari waktu, bisa karena itu akan bisa berubah dan sangat erat tergantung dari budaya dari suatu tempat masing-masing. Karena dikatakan tergantung dari budaya, saya mengambil kembali kepada apa yang dikatakan Rapoport yang tentang apa itu budaya. Budaya sebenarnya itu tergantung sangat ada inti yang disebut worldview, itu pandangan hidup. Kemudian dia pada terdiri worldview itu terdiri atas nilai-nilai ya nilai-nilai. Kemudian dari nilai-nilai inilah yang kemudian menjadi suatu image, ada berapa keinginan dan yang dari image inilah yang menjadi lifestyle. Dari lifestyle itu bisa dilukiskan ada beberapa aktivitas. Jadi ketika kita melihat suatu gaya hidup itu bisa dilihat dari aktivitasnya. Jadi gaya hidupnya gimana itu bisa terukur dari aktivitas yang dia lakukan. Kemudian gaya hidup itu bisa dari image, kira-kira nilai ketika dianggap itu satu penting, kemudian kita ingin menjadi siapa, itu akan menggambarkan kita akan mengubah kira-kira apa kita punya lifestyle-nya kayak gimana, dan itu akan tercermin dari aktivitas yang kita lakukan. Hal itulah yang paling makin ke kanan ini makin mudah berubah. Jadi aktivitas lifestyle itu mudah berubah. Tapi ketika mulai masuk di nilai adapun mungkin di segi norma itu sudah mulai sukar berubah. Itu core dari culture ya. Kemudian saya kembali bahwa bagaimanakah perubahan ruang hunian oleh gaya hidup dan gender dengan melihat fenomena perbedaan ruang hunian komunitas Amatua Kajang dalam dan Kajang luar. Ini lokasi penelitian saya di Sulawesi Selatan, tepatnya di Kabupaten Bulukumba. Ini Kabupaten Bulukumba, yang ini ada beberapa desa, kecamatan ini adalah Kecamatan Kajang ya, yang mana sejarahnya dahulu ini adalah satu komunitas yang disebut komunitas Kajang
ya yang sejak abad 15 itu. Kemudian karena pada abad ke-16 di situ masuknya agama Islam, mulai terjadi perpecahan. Artinya di luar ini sudah mulai mereka memeluk agama Islam, yang di luar ini sudah jadi yang tinggal itu adalah desa Tanah Toa ini yang masih bisa mempertahankan diri. Adapun desa Tanah Toa ini pun juga sejak tahun 1982 ini sudah memecahkan diri juga, meminta untuk supaya mereka mau menerima pembaharuan, menerima listrik, pembangunan, kemudian jalan itu di daerah yang ada 2 dusun ya, 2 dusun ini. Kemudian ini adalah Kajang Dalam, yang intinya yang itu pada di pusat Kajang Dalam ya. Kemudian ada posisi penelitian, mungkin posisi penelitian pada saat ini yang terus saya mengambil S3 saya di ITS waktu ini, karena tiap-tiap universitas itu beda-beda. Katanya mungkin ya kita harus mesti ya memang ada bahwa kita lihat posisinya kita di mana. Jadi semua penelitian itu digambarkan yang kaitan sama kita, dan kita itu memang yang mana yang kita ambil. Jadi waktu itu saya ajukan semua penelitian yang sudah ada itu dilihat, dan yang di mana yang belum diambil, yang itu yang kita, dan di mana posisi kita, fokus kajian kita di mana. Jadi saya ambil bagaimana ada perubahan ruang hunian, kemudian ada konsep pembentukan ruang dan gender, dan kemudian saya pada posisi mana, yang itu perubahan ruang hunian kayak hidup ya. Kemudian saya lanjut sehingga pertanyaan penelitian ya tidak usah saya kemudian saya, karena ini hanya jadi saya selintas aja ya, jadi kerangka alur penelitian dan keterkaitan teori. Saya mulai dari awal bahwa ruang hunian yang tadi ya, bagaimana ruang hunian ketika berbicara tentang perubahan ruang hunian, saya mengaitkan dengan apa seperti produksi ruang yang oleh Lefebvre, bahwa dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya kita membentuk ruang kita sesuai dengan kehidupan kita sehari-hari yang disebut life space, yang dimana ketika kita kontak dengan ruang-ruang fisik, di situ terserap terjadi penyerapan ruang. Jadi tidak seiring dengan penyerapan ruang, bentuk-bentuk ruang itu terjadi conserved space. Artinya ruang secara mental itu akan terserap juga tanpa sadar, dan conserved space inilah yang disebut habitus oleh Bourdieu dan Dove, yaitu ruang masa lalu yang secara tidak sadar akan terekam. Jadi mungkin ketika yang kita tanpa sadar kita alami kadang seperti ketika kita awal pindah, mungkin ibu-ibu ya, ketika kita pindah, kita masuk ke dalam suatu budaya, kita lihat yang kayak saya itu masuk ke sini, tentu saya melihat tata cara itu ada usaha untuk membentuk ruang kita seperti ruang kita, ruang masa lalu kita. Ya, jadi secara tidak sadar kita yang seperti kayak kasur yang dibilang harus digulung, kalau sudah saya tidak gulung, saya tetap pindah gitu, karena ya itu karena kita kebiasaannya begitu. Jadi otomatis itu secara bentuk dapur pun juga demikian, yang walaupun yang biasa tanpa sadar yang kita dulu karena biasanya itu dapurnya gini ya, kita akan bentuk seperti itu. Jadi kita akan membentuk cara kita bertinggal itu sesuai dengan kehidupan kita sehari-hari yang masa lalu kita, jadi sesuatu yang ada di benak kita. Kemudian itu, dan tapi untuk proses selanjutnya dan ruang-ruangnya kan itu kita akan beradaptasi, dan dia akan juga secara lanjut dia akan juga tersimpan. Jadi ketika kita nanti pulang, ketika sekian tahun itu kita akan pulang, itu akan kita bawa pulang lagi. Jadi itu jadi otomatis katanya kita akan membentuk ruang, tapi secara otomatis ruang juga akan membentuk kita ya. Jadi itu, jadi mungkin itu terusnya. Kemudian apa level space, kemudian gimana tempat, ruang, ketika apa yang dikatakan Tuhan, bahwa Yevi Tuhan, bahwa ketika suatu ruang diberi batas, dia akan berubah menjadi tempat ya. Kemudian bagaimana ketika kata tempat dan ruang itu bisa beda. Kalau tempat itu ada rasa emosional, ada rasa keterikatan, ada suatu rasa pemilikan terhadap suatu ruang.
kemudian dan itu ketika batas ya tentu ada juga kaitan sama teori dari teritori oleh Atman ya, yaitu bagaimana dinamika peraturan tentang ruang, batas-batas ruang, apakah batas diri kita, batas orang lain ya, itu yang dikomunikasikan lewat tanda-tanda ya. Lanjut ya. Yang selanjutnya juga saya melihat juga yang seperti tadi saya katakan bahwa ketika perubahan habitus ini, yaitu ruang tanpa sadar, ruang masa lalu yang tanpa sadar, ini akan terjadi perubahan. Apa yang dikatakan oleh Deleuze dan Guattari bahwa manusia adalah makhluk berpikir, jadi otomatis apapun yang sudah terkonsep ataupun apapun yang sudah menjadi bagian dari kita itu akan selalu berubah ya, jadi berubah ya, jadi dan juga ini didukung oleh teori yang dikatakan oleh Parson bahwa adanya teori tindakan, bahwa saya bedakan cara hidup itu ketika perilaku ya, tetapi ketika tindakan ketika orang sudah berpikir ini dengan tujuan tertentu. Jadi saya membagi ada bagaimana cara hidup ketika seseorang sudah berpikir ingin memilih, ya itu adalah yang dikatakan adalah gaya hidup. Jadi gaya hidup adalah ketika seseorang itu sudah memilih, saya ingin seperti apa, saya ingin kayak ini, saya ingin bagaimana. Tapi ketika cara hidup mereka tidak bisa, yang seperti yang ini yang saya gambarkan adalah di Kajang Dalam. Mereka terikat dengan norma-norma aturan adat yang ada. Dan ketika di Kajang Luar, mereka bisa memilih apa yang mereka ingin seperti apa. Ya, kemudian ini ada teori tindakan itu juga ada. Bahwa teori Maslow ada tingkatan-tingkatan yang sampai yang tingkatan tertinggi ketika mereka ingin mengaktualisasikan dirinya. Ya, inilah pengembangan ya, jadi saya harapkan ada suatu bagaimana pengembangan teori ruang hunian yang diharapkan nanti bisa memberikan masukan ya. Jadi ada pun metode dan tahap penelitian ya. Saya mungkin ya saya untuk nantinya ini ya, gambarnya waktu itu perempuan Kajang Dalam, mereka nggak apa-apa ya saya sendiri saja gambarnya karena ini waktu itu saya foto mereka ada yang namanya pesta. Jadi kalau Kajang Dalam itu, Kajang Luar itu mengadakan pesta, perempuan-perempuan Kajang Dalam itu merasa terpanggil untuk mengurus. Jadi pesta adat yang apa itu mereka orang-orang dalam itu merasa bahwa itu bagian dari dia. Jadi dia harus mengurus itu semuanya. Jadi ini kayak apa yang mereka hasil dari pesta itu mereka bawakan ke Kajang Dalam. Ini orang. Ya. Ini baju kesehariannya. Ya. Kalau baju hitam itu mereka sebenarnya yang awalnya yang lalu itu sebenarnya baju hitam. Tetapi ketika seiring perkembangan, jadi yang banyak yang dipakai hanya untuk orang-orang tua atau pada saat pesta adat. Tuh, jadi mereka baju hitam. Itu baju hitam itu melambangkan kesederhanaan dan mereka juga melambangkan bahwa mereka dekat dengan Tuhan. Mereka kepercayaan. Iya. Kalau yang mereka itu sebenarnya dia katakan Tuhan itu Turiya Ratna. Artinya Turiya Ratna itu yang maha berkehendak. Dia mengakunya Islam juga. Mengakunya Islam tapi dia campur sudah. Artinya kalau kita kan kita bicara Islam kan mesti ya enggak ini ya enggak, tapi dia sudah campur sama pakai dupa-dupa ya sudah ada ya. Jadi kalau ya ya kayak kejawen kekacan ya. Jadi saya karena ini ya ada pemaknaan, jadi saya pakai metode fenomenologi ya. Jadi tahap pertama itu makna ruang hunian yang saya ingin cari, fenomenologi. Jadi sebenarnya tadi yang saya ajukan yang teori-teori itu sebenarnya ketika kalau fenomenologi masuk ke lapangan tanpa teori. Jadi semua saya tinggalkan, masuk dengan kepala yang kosong, tinggal melihat kondisi apa dan mengharapkan teori itu muncul dari lapangan. Jadi tidak deduksi tetapi induksi. Kemudian tahap fenomenologi, kemudian yang dilanjutkan dengan tahap retrospektif.
Adapun juga skemanya mungkin waktunya ini saya hanya aja ya terus temanya. Ya, jadi lampunya gender. Kemudian yang kemudian yang menghasilkan temuan saya adanya konsep gender, bagaimana kemudian konsep itu konsep rumah tinggal, sedangkan konsep ruang hunian itu masih memerlukan pendalaman lebih lanjut. Adapun saya juga cerita sedikit bagaimana rumahnya yang khasnya di sana, karakteristiknya itu rumahnya mereka demikian. Yang khasnya itu dapurnya berada di depan, ya. Sama di sini. Ya. Sama dengan Jeep. Iya, dapurnya depan. Ya, pintunya pintu ini juga dorong. Geser juga. Pintu geser, jendelanya geser. Dan mereka juga tidurnya di tikar. Sama banget mau depan. Dan kayu kan? Iya, Ambil. iya, ya. Jadi yang ini ada Dapur depan ya? Hah? Ya, dapur. WC-nya di mana? Jadi sebelah sini. Sebelah ini. Dan itu hanya untuk buang air kecil dan sekalian ini buang air besarnya di hutan atau di atau di ini masih mereka iya. Sama kayak saya. Jadi ini ada 3 bagian ya, mereka membagi ada di depan disebut lantai dan ini ada yang tiang yang mereka sebut sebagai posik bola. Posik bola inilah yang tiang yang mereka anggap untuk dapat menghubungkan mereka dengan Turiya Ratna, artinya kepada Tuhan. Jadi area ritual itu berada di sekitar ini, mungkin bisa dilihat ini tiangnya. Inilah yang di sekitar tiang inilah yang mereka adakan area ritual. Jadi kalau ada pesta-pesta ritual di segala kegiatan itu berpusat pada tiang ini. Kemudian yang bagian belakang itu ada yang ditinggikan, ya, itu sekitar 40 sampai 50 cm ke atas, dan ini adalah untuk daerah perempuan. Ya, jadi ada Kamar. ya pada kamar yang kalau daerah sini mereka juga tetap bahwa ini kita ketika tamu masuk itu memang ini hanya berada di area sekitar sini, walaupun ini tidak tertutup tapi secara fisik tetapi ada tanda bahwa ini kita tidak boleh melangkah. Ini ada yang diberikan tanda yang disebut Pak Muntulang, itu orang tidak bisa melangkah ke arah sini. Ya, jadi ini ada dari sini, dan ada unik yang lain itu mereka tiangnya ditanam, tiang rumahnya mereka tanam sampai 50 cm. Ini. Tidak ada sekat-sekat dulu Ya, rumahnya. hanya yang di belakang yang untuk perempuan yang punya, ya, yang hanya tertutup ini yang ini, ya itu. Yang tidur laki-laki di sini. Jadi di sini laki-laki, ketika tamunya laki-laki di sini, tetapi ketika tamunya suami istri ya kalau di sini, tapi ketika perempuan ini dia fleksibel, artinya ketika tamunya perempuan dan laki-laki, ini perempuan akan dia akan berikan tempat pada daerah yang aman, dianggap aman bagi mereka. Jadi laki-laki akan berpindah di sini dan perempuan pemilik rumah yang akan tetap di sini. Alasannya ditinggikan itu secara budaya kenapa? Yang disitulah ada penghargaan kepada perempuan. Ya. Jadi mereka diletakkan di atas di sini. Materinya, Ya. materinya itu yang ada di Apanya? materi linear atau kan kalau kayak Minang kan itu dari keturunan ibu, makanya wanita itu lebih ingin secara adat. Ya, Gitu, ya. Karena mereka itu kalau sudah nikah juga mereka harus ikut ke perempuan. Ya. Ya itu. Dia kombinasi Jepang Minang. Kemudian ini yang bagian atas rumahnya ini tetap mereka manfaatkan. Jadi mereka meletakkan jagung yang tadi kita makan. Jagung, ya. Hadiah ada. Oh, enggak kebagian. Oh, lumbungnya ya. Ya, jadi mereka letakkan jagung di depan sini dan ini padi.
Adapun juga sebenarnya kenapa sampai mereka di atasnya kan mereka bikin ada celah-celah, ternyata di bawah dapur secara tidak langsung ini jagungnya bisa bertahan sampai bertahun karena dia sapin. Iya. Iya. Jadi ini bentuk tangganya untuk naik ke atas. Iya. Jadi saya langsung ya pada bagaimana role gender. Jadi ini aktivitas gendernya. Jadi perempuan memang harus sekitar di sini. Ya. Ini daerah kegiatan perempuan ya, daerah kekuasaan, teritorialitas. Ya, mana ruang gender ya, saya lanjut saya ini karena lama jadi ada yang ini bagaimana membagi ruang-ruang ya. Tapi ketika mereka pesta itu karena mereka punya dinding itu tidak dipaku. Jadi pakai pasak aja. Jadi ketika ya jadi sangat fleksibel ketika pesta, mereka tinggal tambah kiri kanan. Ya, tetapi ya bisa jadi tambah. Jadi tambah kiri kanan itu jadi ini tapi tetap di daerah posisi bola itu sebagai area ritual. Ini rumahnya orang kaya atau semua orang? Ya ini mungkin kalau semua ini kayak gini. Jadi keterkaitan strata sosial dengan wujud rumah tinggal apa yang ditanyakan langsung aja sini bahwa mereka sama lanjut karena di dalam kawasan adat itu terlihat homogen tidak kecuali yang di kawasan luar yang itu mereka bebas makanya mereka ingin mengaktualisasikan dirinya silahkan jadi mereka bisa bangun apa tapi di dalam enggak mereka makin sederhana makin dihargai ya. Jadi tergantung dari nilai strata sosialnya ada jadi ada namanya jadi mereka melihat dari kepahamannya terhadap pasang ada namanya pasang yaitu pesan jadi seperti norma-norma aturan-aturan dan sekaligus sama baca-baca mereka kalau di Kajang itu adalah daerah yang dikenal sangat mistik ya jadi ya di Bulukumba itu jadi mereka waktu saya saja memilih saya punya ibu sempat nangis kenapa kok pilih di situ ya jadi waktu itu ya kata saya punya ayah juga sebenarnya pernah meneliti dan dia rasakan dia di situ sampai tidak bisa goyang kakinya dan dia bilang saya pernah ke situ dan saya rasakan itu dia hanya ketawain itu ada orang yang melihat dia ketawa dia sudah bisa goyang jadi nanti ada orang yang pintar itu baru dia bisa ini jalan nanti. Ya, jadi waktu itu juga sempat terjadi sih, enggak apa-apa selisihnya. Waktu itu sempat. Iya benar apa-apa. Makanya saya juga hanya nggak enak kalau nggak ada yang dianukan ya. Biar mengantar sambil yang saya pernah yang rasakan itu gitu. Waktu pertama masuk saya kan panggil saya punya mahasiswa kan. Jadi saya pesan-pesan. Saya bilang kalau kau punya ilmu karena dia juga dari daerah jangan dipakai ya. Kenapa Bu? Saya jangan. Kita masuk yang lebih keras sih. Ini Kak. Jadi jangan pasang antene. Kita masuk tanpa antene. Ya, jadi bersihkan semua, kita masuk hanya kepada Allah saja kita masuk. Kita berlindung kepada Allah. Jadi masuk itu jadi ya, alhamdulillah enggak ada bahkan tapi ternyata di Kajang luar yang saya malah dapat yang saya lihat itu di situ. Jadi waktu di Kajang luar itu saya akan naik sampai di paraknya yang tadi tempat jagung yang mana bagi mereka itu sakral. Saya naik, saya waktu itu memang minta izin. Saya juga kan tidak mau kalau saya minta izin, bisa nggak saya naik? Iya, foto. Tapi itu istrinya takut. Ternyata mereka nggak masih tetap was-was. Jadi seperti mau juga katakan berubah, tapi nggak bisa juga menghilangkan masa lalunya. Jadi dia masih tetap itu sakral. Itu istrinya, aduh, tanya dulu, Bapak, gimana? Saya Pak itu kepala dusun karena memang saya sebenarnya waktu saya kesana, tapi sekarang sudah meninggal ke sana malam. Itu dia mempersilahkan silakan saya naik di atas. Jadi saya foto. Pada saat itu besoknya terjadi istrinya kecelakaan. Jadi waktu itu ditabrak sama motor kan di luar itu sudah bisa pakai motor, di dalam kan nggak bisa. Jadi waktu itu yang saya dituduh karena saya. Ya, jadi orang bilang itu orang semua keluarganya ini karena ini bala ini terjadi karena ini.
dia naik di atas parak. Waduh, sebenarnya kadang-kadang saya rasa mau pulang, cuma terbang, kalau saya bisa terbang saya terbang pulang. Ya Allah, gimana lagi sudah ini berdarah apa semua. Jadi saya sebenarnya kayak begitu. Jadi terus yang masalah kedua lagi, saya pindah waktu itu. Sudah saya waktu itu, aduh saya harus pindah, tidak lama. 2 hari 3 hari saya tunggu tenang dulu, sudah masuk rumah sakit, sudah enak, sudah bagus, sudah agak baik-baik. Itu sempat juga saya dipanggil didukunin, jadi dipanggil dukun. Jadi dia terus itu teman saya bilang, masih Bu, kita ini dibaca-baca, sudah diam saja. Kalau jangan mau kesikir, tetap saja kita bersama Allah. Jadi kalau kita jual lawan nanti ada apa-apa lagi. Jadi diam saja. Jadi sudah, jadi kita pokoknya kita diam, pasrah, diapakan, dianggap mungkin kita bagaimana supaya didingin-dinginkan. Itu pun juga setelah saya pindah, orang sudah tersebar, orang semua sudah jaga. Jadi itu tiap yang tadi saya kasih lihat yang di tempat tangga naik, di situ kalau tamu dia terima saya, dia duduk di situ, jangan naik. Jadi dia terima saya itu sambil tidak mau supaya saya tidak naik. Aduh, jadi serba itu. Yang di kepala desa pun juga ketika saya pindah itu langsung tiba-tiba ada kabar bahwa anaknya kecurian atau pokoknya ada balanya. Jadi saya tidak tahu, saya bilangnya saya berserah diri saja sama Allah. Saya tidak tahu kenapa sampai itu waktu itu terjadi. Saya tidak tahu apakah Allah mau memperlihatkan, mereka kan seakan-akan mau memperlihatkan dia berubah, tapi ternyata ketika terjadi itu kelihatan aslinya. Mereka belum bisa tinggal ya, jadi mereka masih pakai apa semua, keluar semua yang terus mereka kembali ke leluhur apa. Jadi saya bilang hanya luarnya saja yang kelihatan, kajang luar ya secara ya. Jadi itu saja yang ya. Jadi mungkin terlalu lebih ya, jadi saya selintas aja ya. Jadi ini rata-rata ini rumah Amatoa, pemimpin adatnya ya. Jadi ini pemimpin adat, tidak ada bedanya sama yang di sampingnya ya. Jadi rumah juga sama semua ya. Tingkat ya Bu ya? Ya. Tingkat semua ya? Tingkat semua. Yang di bawah itu kan masih mereka bisa beraktivitas. Jadi di bawah mereka menenun, yang perempuan, yang laki-laki kerja apa itu ya. Jadi di atas itu daerah ya, mereka itu kebiasaannya ketika baru kawin anaknya itu dia akan tinggal di situ. Tetapi ketika sudah mulai punya anak 1, 2 mereka sudah buatkan rumah ya. Tapi anehnya di sana tinggal tiap dusun itu tetap saya hitung berapa di sini 100. Dulu juga penelitian yang saya dengar itu 100, jadi tidak pernah bingung juga. Ya, di dusun ini juga sekitar 102, 103 di dusun Palmi, ya sekitar itu. Ya, jadi kalau nyari alamat susah. ya. Rumah yang warnanya kuning. Ya. Ya, mereka juga padi. Ya. Nggak bisa pesen Amazon. Ya, jadi ini konsep tinggalnya ya. Jadi mereka sebut ini daerah, jadi arahnya juga ini tidak boleh kakinya mereka arahkan ke hutan adat karena ada hutan yang mereka di situ anggap sakral yang tidak boleh ya. Jadi saya melakukan alur induksi ya, itu dari unit informan ada berapa sampai saya nggak tahu. Jadi mungkin saya melakukan perbedaan bagaimana kajang dalam dan kajang luar dengan melihat rumah tinggalnya ya. Ini di kajang luar. Jadi mereka sudah membuat teras ya depan itu, terus mereka sudah menenun di teras. Yang lalunya kan yang di kajang dalam mereka di bawah. Ketika punya anak supaya tidak sambil jaga anak dia di atas tapi ini ya sudah buka warung yang di kajang luar itu sudah bikin ini warungnya ya sudah dari batu. Ada yang dari ini yang sudah bikin ya. Itu perubahan ya, ini kegiatan kalau di kajang dalam itu mereka aktivitasnya itu sekitar jemur padi, anak-anak main di situ, perempuan ini ya. Udah sekolah. Ya? Udah sekolah. Iya sudah mulai. Tapi yang perempuan lebih banyak kesempatannya untuk sekolah karena yang laki-laki itu mereka lebih diarahkan ke jaga ternak. Ya, ternak bernilai, yang ternaknya yang paling bernilai itu kerbau mereka. Jadi Malah kerbau. ya kerbau ya. Kalau sapi itu berapa kali harganya itu. Kalau kerbau punya harga itu mungkin ada 3 kali.
ada sapi. Kakaknya sapi. Iya. Karena Aku udah nggak ada. ya, jadi mungkin saya juga lihat ke ini bagaimana penggunaan sumur ya. Jadi kalau yang di Kajang Dalam itu mereka sumurnya itu hari-hari mereka itu berada dalam Kajang Dalam juga. Jadi hari-hari mereka perempuan itu pagi sore ambil air ke sumur. Sedangkan di Kajang Luar itu mereka sudah ada sumur yang lalu itu sudah jadi tetap sebagai mitos bahwa sebagai sumur ketika mereka adakan pesta ritual. Tetapi sehari-hari itu sudah mereka bangun sendiri. Ya, jadi sudah ada ini, tapi yang sumur yang lamanya itu sebagai ketika pesta ritual mereka ambil dari situ. Wah, mandinya masih di luar. Sudah Itu Kajang Luar Bu ya. Kajang Luar ini. Nggak ada Kajang Dalam. Tapi Kajang Luar juga sudah ada. Ini kayak kita yang saya tinggal di dusunnya itu mandinya di dalam. Jadi dia lewat pipa pakai sudah pakai mesin, sudah angkat ke atas. Tapi mereka kalau perempuan yang sambil mencuci kan enak langsung airnya langsung yang di sumur. Mencuci sambil. Ya, ini saya lihat bagaimana itu sumur-sumurnya. Ini hanya untuk meyakinkan pada waktu saya di seminar untuk menyatakan bahwa ini apa yang saya lakukan itu ya buktinya dengan cara ya di mana lihat secara kita citranya ya. Iya, di mana sumur tua itu di bagian mana ya. Horor ya. Ini di Kajang Luar ya, Kajang Luar. Ini kemudian yang tadi sawah bagaimana bagi mereka. Kalau Kajang Dalam itu perempuan laki-laki masih ke sawah itu hampir seakan-akan itu kalau bilang saya mau ke sawah dekat sekali pada jauhnya padahal hampir ya. Sedangkan Kajang Luar itu tidak biasa 3 kali seminggu ya, tidak hari-hari. Bagaimana gitu. Kemudian ini hutan adatnya ya, saya lanjut saja mungkin terlalu lama ya. Ini begitu juga bagaimana kuburan. Kalau Kajang Dalam itu mereka terasa dekat sama ya, kalau kuburan itu bagian dari lingkungannya. Jadi kalau baru meninggal itu hampir 100 hari itu mereka datangi kuburan dan seperti kayak kasih makan, jadi pagi datang lagi, siang datang malam kayak gitu. Dia ada juga yang diisi airnya. Jadi ada bentuknya kayak bambu, jadi dia isi jadi kayak minum gitu. Jadi itu anaknya cucunya datang itu selama 100 hari nanti. Dan itu yang perempuan itu selama 100 hari sebelum ini mereka tidak pakai baju, jadi hanya sarung saja. Nanti setelah mereka pestakan 100 harinya, namanya pestanya Dampo, itu baru mereka bisa menggunakan baju seperti biasanya. Itu ada kompleks pemakaman gitu? Ya ada, tetapi merupakan bagian, mungkin nanti saya lihatkan di ini waktu acara di perkuburan. Jadi ada acara-acara juga untuk ziarah kubur ya. Jadi ini waktu ini acara ini ada dari berbagai ini yang punya masih maksudnya yang sudah ada di Kajang Luar, yang ada juga sudah di Kecamatan Kajang, yang di luar kawasan adat itu mereka tetap datang. Kalau yang hutan ya itu juga demikian. Ya, kalau Kajang Dalam itu merupakan bagian untuk acara-acara sakral ya di hutan. Tapi kalau di Kajang Luar itu makin keluar dari Kajang Dalam itu mereka sudah berubah. Jadi masih ada yang kalau dekat itu masih takut, orientasinya tidak bisa, kakinya ke arah hutan ketika mereka tidur. Tetapi ketika yang sudah keluar sudah agak jauh itu dari hutan itu sudah mulai banyak yang berubah. Jadi mungkin ini yang tadi yang ditanyakan, ini kuburan ini daerah sini, ini kuburan ini di sini. Tapi ini mereka semua tinggal dekat-dekat sini. Jadi itu kalau pergi ke sana yang hari-hari daerah Kajang Dalam sini. Iya, dari kuburan ini. Ini hutan adat. Hutan adat yang mereka anggap sakral. Kalau hutan juga pernah ada pengalamannya yang diceritakan, mereka menganggap sakral. Itu juga mungkin dari cerita-cerita ya, karena saya bilang sebenarnya mitos yang mereka kembangkan. Dia bilang, apakah karena mereka sudah belajar yang ini, saya tanya apakah
Bapak sudah sering bilang, saya masih takut, saya saja usia segini sudah banyak yang saya belajar, tapi saya masih takut. Kenapa? Om saya pernah masuk tiga hari enggak, dia langsung hilang kayaknya katanya. Nanti 3 hari baru pulang katanya gitu. Tapi ya dari mungkin cerita-cerita yang berkembang itu bisa jadi mitos, jadi makin memperkuat sakalnya tadi. Walaupun sebenarnya mungkin hilang karena apa ya, tapi ya, tapi ya itu mereka ya itu jadi ini penggilingan padi. Jadi kalau di Kajang Luar itu perempuan itu pergi ke tempat penggilingan, sedang Kajang Luar itu mereka didatangi kayak gitu. Ada tempat penggiling yang datang pakai mobil, jadi ada sistem yang sudah berubah. Bagaimana pasar juga ya, kalau ini sekolah yang saya katakan tadi itu sudah ada TK di sana, sekolah, terus kemudian puskesmas itu dinamakan puskesmas Amatoa. Di situ ada, bahkan ada juga dokter yang di sini itu dari Bandung, di sini yang tak ya. Mereka masih percaya dokter nih? Ya inilah, jadi mereka yang mengadakan ini ternyata lebih karena perempuan sudah melahirkan, tapi mereka melahirkan sanronya ikut, dukunnya tetap ikut. Ya, jadi mereka di situ melahirkan, tapi ada tetap dukunnya. Gitu. Jadi ada dipadukan. Tapi kalau Kajang Dalam belum ada. Mereka pakai sanro orang bisa. Masjid yang ada itu ada yang di Kajang Luar itu ada 2. Kajang Dalam sebenarnya ada sudah masuk, yang ini saya foto, yaitu dia sudah Kajang Dalam itu sudah masuk di bagian sini, tapi dia melalui daerah. Memang kalau kita melihat secara ruang daerah perbatasan itu kan ada daerah yang rawan, dia masuk dari perbatasan sekitar sini, itu sudah ada masuk masjid. Kemudian kalau yang daerah sini itu waktu saya tanya, saya boleh sholat tidak? Dia bilang kalau sholat nggak apa-apa, yang mengaji jangan. Tapi tidak, jadi ya waktu itu jadi saya tetap sholat, tapi dia bilang mengajinya jangan. Padahal tidak ada. Jadi itu ya yang saya pikirannya gitu. Saya bilang oh dia karena saya bilang nanti terbanding-banding itu aja. Kalau kita ngaji jadi ya tidak. Tapi dia memperbolehkan sholat. Kalau yang di daerah Pangi itu tidak terlalu ya, tapi yang di kawasan pusat itu yang daerah Dusun Benteng itu yang memang yang agak keras. Saya lanjut ini masjid yang di sana, ya, masjid yang daerah. Kemudian saya juga lihat bagaimana makna yang bernilai sebagai komunitas desa Kajang Dalam. Saya tidak usah terlalu ya, sekitar itu saja. Kemudian yang saya dapatkan makna ruang sebagai tempat pembinaan keluarga, membentuk anak-anak, nilai yang bermasukan, penghubung masa lalu dan leluhur, kemudian bernilai kebersamaan, ada yang bernilai simbol identitas, dan ada tempat yang ruang mempermudah kehidupan. Itu perbedaan makna ruang gender. Ya. Ini kalau yang ini masih di Kajang Dalam bagaimana pesta, ini sudah beda, dan kalau Kajang Luar ini dengan posisi ini pestanya. Ya, jadi saya lihat kegiatannya tiap-tiap dan yang bagaimana. Kemudian saya lihat bagaimana nilai ruang, Kajang Dalam, Kajang Luar, analisis ya. Mungkin saya teruskan saja. Kemudian alurnya ya bagaimana konsep ruang hunian ditemukan faktor ya. Jadi saya menemukan faktor pengaruh terhadap gaya hidup dan gender yang berdampak pada perubahan hunian. Ada faktor usia, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, frekuensi kontak budaya luar, frekuensi kontak masa lalu, dan tingkat ekonomi. Kemudian saya lakukan adalah tahap retrospektif. Bagaimana retrospektif adalah backward looking. Jadi saya adakan bagaimana kawasan Kajang Luar itu, mengapa sampai mereka berubah dan apa alasan-alasannya. Yang saya ambil kasus, ada beberapa kasus di Kajang Luar itu. Kemudian juga saya lihat bagaimana analisis retrospektifnya. Sehingga adapun saya juga lihat melakukan dalam bentuk diagram bagaimana melihat
penggunaan uang oleh perempuan dan laki-laki. Bagaimana yang kasus perubahan sedang, yang tadi perubahan besar, perubahan sedang, dan perubahan kecil. Dan yang pada kasus gaya hidup berubah yang berdasarkan hubungan kekeluargaan, kemudian berdasarkan kontak masa lalu, dan yang saya lihat adalah perubahan gaya hidup pada perempuan itu lebih dinamis dari laki-laki. Jadi saya membuat suatu struktur bangunan teori. Ya. Bagaimana? Jadi saya melihat lagi karena retrospektif, jadi saya deduksi. Sebenarnya kalau pada jadi setelah induksi, saya deduksi, kemudian tingkat pendidikan bagaimana, dan faktor pengaruh yang berbanding lurus, yang semakin tinggi tingkat pendidikan, perubahan gaya hidupnya semakin ini. Kemudian faktor yang berbanding terbalik, ya, itu pada tingkat usia, kemudian kontak masa lalu juga, kemudian faktor pengaruh yang sebagai penggerak untuk melakukan gaya hidup yang dipilih. Jadi tingkat ekonomi itu ternyata saya pada awalnya makin tinggi ekonomi mungkin dia makin mudah berubah. Ternyata ada yang kaya tetapi juga dia tetap ekonominya itu dia pakai untuk mempertahankan cara hidupnya. Ternyata dia adalah galak atau jadi dia pemuka masyarakat, tapi dia juga pemuka adat. Jadi tetap walaupun saya tanya-tanya, oh ternyata dia tingkat ekonominya tinggi tapi bukan malah gaya hidup yang terlihat, maka dia bertahan. Tapi saya rasa itu juga sebagai suatu gaya hidup, artinya dia memilih untuk mau tetap dalam kondisi yang demikian. Kalau tidak jadi ya gender mempengaruhi perubahan ruang hunian. Jadi kontribusinya ya ini ya jadi apa yang diinginkan ruang hunian ya maknanya. Kemudian gender mempengaruhi perubahan ruang hunian, kontribusi praktis mungkin ini ya mungkin itu saja. Ya, demikian Bu Ida. Banyak pengalamannya saja yang itu tinggal di daerah. Pertanyaan terakhir. Ya. Berapa lama Bu ya? Ya ini juga saya banyak yang saya 2 minggu di yang secara lamanya ya 2 minggu di Kajang Dalam, 2 minggu di Kajang Luar, tapi untuk datang 3 hari itu lebih 10 kali. Jadi ada sekitar lebih 10 kali saya ke sana untuk yang 3 hari. Tetapi untuk langsung datang karena kami di TS itu ada namanya pertemuan per minggu yang kita tidak bisa tinggalkan juga. Jadi saya memang paling lama ya 2 minggu. 2 minggu Kajang Dalam dan 2 minggu Kajang Luar. Tapi setiap ada pesta adat dia panggil, atau saya pas datang per bulan ke Makassar saya sempatkan 3 hari ke Kajang. Itu lebih 10 kali itu datang. Ada pertanyaan terakhir juga. Jadi kan tadi saya rumahnya rata-rata rumah panggung. Iya. Jadi berarti kan ada jarak antara lantai pertama sama tanah sama fondasi. Jadi kalau saya kok biasanya ngelihat dari segi mitigasi bencana, kita kan ada ngelihat masalah banjir dianggap sebagai bencana. Kalau masyarakat di sini, apakah kawasan ini termasuk kawasan banjir? Karena kan di banyak kawasan banjir, bahwa membuat rumah panggung itu adalah sebentuk kearifan lokal untuk menghindari bencana, gitu, untuk mitigasi bencana. Apakah ini termasuk? Kalau yang ini bahkan waktu longsor itu mereka tidak ada maksudnya sampai manusia, hanya mereka sedikit tapi tidak ya longsor, hanya bencana longsor yang ada di sana. Dan ini salah satu bentuk mitigasinya. Ya, hanya longsor itu pun juga tidak, mereka tidak itu hanya tinggal ya Kayak pengganti fondasi. iya, karena dia ini kan agak orang bilang lebih fleksibel ya, kalau iya. Walaupun dia tanam juga tapi bukan dia tanam pakai tidak punya pengaku ya, jadi dia itu pun juga karena dia tidak pakai paku dia jadi dia ketika dia tidak hanya pasain semuanya. Tadi tujuannya itu ketika mereka bikin pesta dindingnya bisa dibuka, jadi bisa jadi lebar. Itu tujuan awalnya, tapi ternyata memang kita itu juga bisa.
Itu kalau misalnya ada pesta adat kan rumahnya bisa di extend gitu tuh ya. Iya, bisa ditambah jadi mereka ya. Ya kan bisa ditambah. Iya. Itu kenapa enggak ditambah terus sudah itu jadi rumah baru gitu. Oh enggak, mereka kembali lagi ke Pasti Nah, itu pengen prinsipnya sederhana. kesederhanaan. Ada pertanyaan lagi? Ya, di sana pun pakai baju hitam. Itu baju adat atau baju sehari-hari mau? Oh ini pada saat ini acara adatnya, jadi mereka semua kelihatan hitam. Jadi kalau baju hitam untuk sehari-hari itu untuk orang yang tua. Jadi mereka akan merasa malu kalau dia pakai baju berwarna. Karena katanya kalau pakai baju hitam itu sudah dekat dengan Tuhan, dekat dengan tanah, jadi mereka akan malu. Iya. Soalnya kalau di kayak suku Baduy itu kan emang ada yang Baduy yang masih asli kan pakai baju hitam semua. Iya. Jadi ada Baduy luar, Iya, baru dia pakai jadi, baju. jadi ini usianya dilihat, kalau usianya masih muda ya masih mereka pantas-pantas aja itu. Makanya mereka bisa. Tanya aku, yang dua pakai cinta sebelah sana itu siapa? Oh iya, yang itu anak dari Kajang luar dan bisa ya mereka masuk ke dalam dilihat kan kenapa dasar itu ada Namanya loh Pak ya. yang itu. Iya, iya. Iya. Karena mereka tidak pakai baju. Iya, mereka dari Kajang luar yang ada acara. Waktu itu anding ini, jadi ini waktu acara anding ini acara Kalau jauh justru kelihatan jelas. Untung nggak ada mbak-mbaknya pun aku bertanya. Kalau alahannya 255, RGB-nya berapa pun kan nggak tahu. Ada lagi? Kita ganti. Iya. Kasih banyak Bu. Iya. Waktunya.